Kenapa laptop lu udah punya spek kencang tapi tetap lemot aja nih? Ya mungkin laptop lu udah perlu diperbaruin sih. Ya kan sekarang lihat i7 aja tuh udah nggak cukup. Lu mesti cek generasinya itu Intel dari kapan. Kalau di bawah Gen 10 kayak 7 berapa, 6 berapa atau bahkan 2. Yang gak heran lu bilang spek kenceng tapi udah ketinggalan zaman teknologinya. Mending ya lu beli baru aja. Kayak laptop MSI ini. MSI T15 yang sama-sama pakai Intel juga. Tapi Intel generasi terbaru, Intel i7 Gen 13 punya. Ya sebenarnya sih ada yang lebih baru, tapi ini aja udah cukup. Apalagi ini pas buat yang pengen punya laptop baru, tapi pepet budget biar nggak mahal harganya. Dan juga sebenarnya nggak sekedar lu punya i7 aja sih di laptop baru lu. Kalau lu mau lebih mahamin soal perlaptopan, ya banyak banget yang bisa jadi pertimbangan lu. Contohnya kayak teknologi yang dibawa sama si MSI ini. Pertama dari harganya dulu biar enak lah, biar lebih friendly gitu ya. Jadi si MSI T15 ini tuh ada 2 SKU atau 2 tipe. Yang ini yang gue pegang adalah i7 yang harganya 14.999.000. Ada juga yang lebih murahnya sejuta, dia itu pakai i5 punya. Bedanya ya cuma di bagian RAM-nya aja yang dibawa. Ya kalau menurut gue sih mending lu ambil yang i7 aja nggak sih, dapat i7 dan RAM lebih banyak. Makanya gue bahas yang lebih menariknya aja. Dan ini adalah laptop gaming entry level punya yang udah cukup banget lah buat lu pakai main game, ya game-game baru pun juga bisa. Ya tinggal nantinya sesuaiin aja sama settingan gamenya. Kayak di sini aja udah dites settingan tinggi buat game e-sport kayak CS:GO 2 bisa lancar dapat rata-rata di 150 fps dengan 1%-nya cuma di 65 fps aja. Terus game Dota pun, game MOBA yang udah cukup berat aja settingan high itu bisa di 78 fps dengan 1% fps-nya di 48 fps pas lagi warnya. Itu settingan rata kanan ya. Kayak malah umumnya tuh main game di settingan rata kiri lah untuk main game e-sport kayak biar dapetin visual yang lebih gampang dilihat. Kayak visual bagus itu kan kurang cocok buat main game e-sport kan. Terus ya dapat FPS lebih kenceng juga tentunya. Bahkan title game terkenal kayak game berat pun kayak si Cyberpunk 2077 ini bisa dihajar settingan rata kanan dengan DLSS nyala tanpa ray tracing itu di 90 fps rata-ratanya. Kayak udah cukup banget sih, tetap bisa ngemanjain mata buat game-game berat di laptop ini. Jadi sampai sini aja, buat lo main game dengan title game e-sport sama AAA pun udah ada potensinya. Ya jelas sih dari speknya aja, selain pakai CPU Intel Core i7 13620H Gen 13-nya Intel yang punya 6 P-core dan 4 E-core dengan total 16 thread ini, dikombinasikan dengan GPU Nvidia RTX GeForce RTX 4050 dengan 45 watt dynamic boostnya, serta RAM-nya udah gede di 16 GB DDR4 3200 mHz dan juga storage-nya SSD NVMe Gen 4 punya sebesar 512 GB. Emang GPU-nya cuma punya power di 45 watt aja, tapi ya kalau lu bandingkan dengan generasi lama, ini udah punya teknologi yang lebih bagus dan lebih kencang juga. Sama kayak RAM-nya ya walaupun masih DDR4 3200 mHz, yang menurut gue sih DDR4 pun di 3200 mHz itu masih cukup banget buat lu cari speed memory ya. Udah dikasih 16 GB juga kayak udah nggak perlu khawatir lagi, dan juga SSD-nya pun masih ada satu storage SSD SATA buat lu dapetin space penyimpanan yang lebih luas. Jadi enak buat lu nanti di jangka panjang udah lama gitu ya, lu mau masih bisa maksud gua storage-nya udah penuh, lu masih bisa upgrade lagi kalau misalkan udah kurang nih si 512 GB-nya. Ya intinya sih kalau lu udah suka install game AAA banyak ataupun game e-sport banyak, pasti ya size-nya sih bakal cepet habis lah, makanya bisa di-upgrade nanti. Tapi secara overall cari performance oke, harga oke, ya mungkin ini bisa jadi pilihan buat lu sih. Bahkan misalnya lu anaknya nggak game mulu nih, mungkin butuh buat pakai kerja juga. Nah, MSI kelas entry level-nya pun sekarang udah bisa dipakai untuk ya kerjaan-kerjaan kita yang kayak seperti ngedit di Adobe Premiere itu udah cukup lancar. Dari rendering video Full HD pun dengan video test benchmark kita punya itu punya render time yang cukup singkat, mau Full HD ataupun 4K sekaligus. Ya tapi memang baik lagi, kalau buat editan yang kompleks, for effect dan motion tambahan pasti akan berpengaruh saat render ataupun pas lagi ngeditnya. Ya jadi wajarkan aja. Tapi setidaknya buat kerjaan video YouTube standar yang jet video aja, ditambah buat kerjaan desain grafis dari Photoshop ini masih bisa banget. Memang soal panel ini bukan untuk khusus kerja digital, tapi selain itu udah bisa sokong kebutuhan gaming kalian. Dari ukuran 15,6 inci IPS level, resolusinya Full HD dengan refresh rate-nya udah mencapai 144 Hz, brightness-nya di 250 nits, ya akurasi warnanya di 45% TSC aja atau setara di 72% sRGB. Tapi nggak apa-apa juga, lu nggak mungkin juga kan lihat warna biru jadi hijau di layar ini. Jadi gak usah manja lah ya, perlahan dulu aja atau
nambah monitor yang punya akurasi warna lebih bagus juga bisa. Dan juga MSI ini pun punya webcam ya di 720p di atasnya seperti yang lain juga yang bisa lu gunain untuk video call meeting saat kerja, serta untuk speakernya pun udah standar high res dengan DTS punya ya. Jadi udah aman buat entertainment lu di laptop ini. Jadi di sini emang dilihat nih, di laptop gaming ini udah ngutamain performance banget sih, jelas gitu ya. Kayak dari spek udah jadi utamanya dulu dibandingkan secara overall kebutuhannya. Dan emang kebutuhan orang pun juga beda-beda tentunya. Itu pun dari desainnya sendiri, ini udah sangat gaming juga menurut gua. Dari bentuk logo yang sangat jelas pakai logo gaming MSI di bagian punggung panel luarnya, ditambah tadi ada kukan yang dibuat pada sisi bawahnya pun menjelaskan kalau laptop ini bukan sebuah laptop yang simple aja. Tapi dari segi dimensian dan bobotnya sih ini udah lumayan menarik. Dari segi bobotnya ini nggak sampai 2 kg, hanya di 1,86 kg aja. Dan ketebalannya ini pun di sekitaran 2 cm doang. Ya masih aman buat masuk tas dan gak berat pas lagi kita gameblock deh, gameblock banget enak. Ini gameblock lah ya. Oh ya, power brick-nya pun juga nggak berat karena laptop ini sendiri kan nggak ngebutuhin power yang besar juga. Portnya pun juga udah komplit, utamanya ada di sisi kanan yaitu ada Ethernet port, USB-C 3.2 Gen 1, 2 USB-A 3.2 Gen 1, dan 2 3.5 mm jack audio itu untuk input dan outputnya. Di sisi kiri ada port power, ada satu USB-A 3.2 Gen 1 lagi, sama untuk HDMI dia itu ada di sisi belakang. Ya ini gua agak heran sih, ini udah komplit tapi kenapa yang port besarnya di belakang doang gitu? Ya maksudnya nggak sekalian aja power sama Ethernetnya di belakang juga, tapi ya udahlah ya, intinya ini udah komplit. Cuman nggak berhenti di situ aja soal desain gamingnya. Laptop ini pun juga udah punya keyboard yang jelas khusus untuk para gamer. Dari tombol WASD transparan dengan LED yang terang ini, jelas ya ini kayak udah untuk tombol utama untuk para gamer lah. Tombol arrow juga bisa gunain untuk pengaturan utilitas di laptop ini, kayak ngatur fan kalian, munculin crosshair di layar, media button, sama matiin layar biar cepet gitu. Shortcut buat ganti mode performance pun juga bisa. Lu bisa atur dari F6 F7, jadi bisa sesuai kebutuhan kalian seperti apa nantinya. Atau kalau kalian mau setting di laptopnya biar lebih paham ataupun lebih dalam lagi settingannya, bisa cek fitur-fitur yang dikasih MSI buat lu setting lewat MSI Center. Dari monitoring performance laptop ini atau buat lu dapetin FPS yang lebih kenceng ataupun lebih optimal, bisa gunain fitur GPU switch. Lu bisa aktifin MS Hybrid buat gunain RTX 4050-nya di segala waktu, atau mau yang lebih hemat baterainya bisa gunain mode integrated graphic mode aja, jadi lebih irit baterainya. Dan untuk thermalnya pun dia juga punya pendingin cooler boostnya MSI yang punya 1 buah fan dan juga 3 buah heat pipe, yang mana kok segini doang ya sebenarnya, pasti udah nanya begitu juga. Video gua kemarin juga pada gitu juga nanyanya. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa juga kalau memang cukup didinginin sama satu kipas ya. Ya menurut gue sih kenapa nggak juga. Saat di stress test di laptop ini pun CPU-nya memiliki suhu tertingginya tuh nggak mentok sampai 90. Cuma tahan di 81 sampai 82 derajat Celcius aja kok, lumayan ya. Nggak panas-panas banget. Jadi emang si MSI Thin 15 tahun ini pun bisa jadi pilihan untuk lu semua yang memang cari performance buat gaming. Dan jelas di range harga seperti ini, pilihan laptop itu bisa tergantung sama kebutuhan kalian. Ada yang secara overall itu balance dari performance ataupun desain dan juga kebutuhan hariannya. Ada yang mentokin ke gaming dan juga ada yang mentokin di penggunaan kasual aja. Nah, si MSI ini lihat nih, dia itu mau mentokin di bagian performance ya. Lu udah bisa dapat performance i7 Gen 13 walaupun 13620H bukan seri yang tingginya lagi, tapi lu dapat racikan dengan performance yang tinggi di harga yang masih terjangkau. Apalagi dengan RAM bawaan ini udah 16 GB, kayak udah dikasih standar laptop gaming 2024 tuh ya, seperti ini aja gitu. Jadi nggak usah upgrade lagi pas lu baru beli ya, upgrade-nya nanti aja kalau udah butuh banget. Laptop ini juga udah oke lah ya, dari yang tahun lalu gue bahas seri ini juga sekarang tetap masih bagus. Nggak pakai body material yang mudah flexing juga. Gue udah rekomendasiin pula laptop ini dari tahun lalu, apalagi yang sekarang nih generasi barunya. Nah tapi masalahnya sekarang nih, banyak orang nih yang masih belum paham soal penamaan spek laptop. Lu datang ke toko laptop, kasih budget aja yang lu punya gitu, tapi nggak tahu ciri-ciri laptop yang oke itu kayak gimana. Kalau lu nggak tahu, jadinya ya bisa dikasih spek tinggi, tapi generasi jadul banget. Kayak lu beli handphone sekarang, udah Poco F5, tapi dikasihnya malah Poco F3, bahkan Poco F1 gitu. Karena alasan murah dan masih kencang. Memang ya, sama tetap ya pada dasarnya kalau udah i7 itu kencang, tapi udah beda generasi, udah beda era lagi. Lebih baik kalau upgrade cari yang baru aja. Karena masa pakai laptop jelas lebih lama dan tentunya teknologi yang dibawa itu seperti apa, kayak i7 yang lama pun di bawah Gen 12 itu belum ada yang namanya P-Core dan E-Core. Itu masalahnya buat efisiensi dasar. Hargonelan dulu ya. Itu buat efisiensi daya ya maksud gua.
Laptop lu tuh pasti bakalan boros baterai, kayak harus 24 jam colok dulu untuk dipakai. Itu beda, sekarang udah mendingan. Kalau sekarang sih ya enggak ya, udah jauh lebih aman dari ada efisiensi core yang udah ditingkatkan lagi generasinya buat kasih performance per watt yang lebih baik. Bahkan lu bisa matiin GPU discrete lu si 4050 ini buat gunain iGPU-nya aja pada laptopnya. Biar nanti lu bisa dapat waktu pakai laptopnya itu lebih lama tanpa colok listrik. Kan gak selamanya lu pakai laptop gaming buat main game doang. Kalau buat browsing ya mending aktifin fitur GPU switch-nya aja sih. Biar baterainya itu nggak cepet habis, masih kenceng juga si laptopnya. Jadi ya oke. Makanya yang menarik kayak sekarang fitur-fitur tadi itu udah ada di laptop kelas entry level. Yang sekarang lu bisa jadiin consider ketika lu beli laptop yang baru, maksudnya spek-spek baru. Kayak contohnya kayak MSI Tier 15 ini. Bahkan laptop lain pun juga ada. Yang penting lu pinter aja. Ya ini laptop bukan ecek-ecek lah. Tinggal sesuaiin aja sama budget. Terus ini laptop ini bakal bisa masuk gak sih ke selera laptop lu yang sebagai laptop gaming gitu. Ya kan ada nih, ada orang yang suka pengen laptop gaming tapi keyboardnya harus RGB. Kalau ini kan panel, gue sukanya kayak gini. Panel backlit doang. Gue sukanya backlit doang instead ya RGB gitu ya. Jadi sekarang laptop 15 jutaan pun udah bagus sih. Gak makin pelit lagi dari speknya. Gue suka itu juga. Biar makin banyak gitu yang punya laptop gaming dan gak main di game handphone terus gitu. Ya nggak apa-apa main handphone juga ya, laptop tapi penting juga. Oke, mungkin aja pembahasan gue dari MSI Tier 15 W13PA kalau nggak salah ya. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh laptop gaming baru di harga yang sangat terjangkau. Jangan lupa kasih pendapat di kolom komentar sama like videonya kalau kalian suka, dan kalau mau beli cek aja di deskripsi. Kita kasih link terbaik buat kalian beli. Dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord yang semua link di deskripsi. Dan terakhir sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye.